Hai, welcome back again to my YouTube channel. Desa-desa biasanya menawarkan suasana yang tenang. Terkadang, desa menjadi suatu tempat mungil yang penuh dengan sejarah. Tapi terkadang, sejarah datang kembali untuk menghantui para penghuninya. Apalagi ketika di masa lalu ada sebuah cerita gentayangan-gentayangan yang melibatkan roh-roh halus terdapat di dalamnya. Kali ini aku bakal jelasin beberapa desa-desa yang angker dan memiliki kisah mistis di baliknya. And this is Talk About Horror. Di posisi pertama ada desa Borgvatnet di Swedia. Desa Borgvatnet di Swedia Utara terkenal dengan desa yang memiliki paling banyak rumah berhantu. Wilayah Old Vicarage itu dibangun pada tahun 1876 dan melaporkan penampakan pertama hantu-hantu pada tahun 1927. Saat itu, biarawan Niels Hedland melaporkan pakaian-pakaian yang ia jemur ditarik oleh tangan halus tak terlihat. Pada 1930-an, seorang biarawan juga melihat wanita tua yang muncul di hadapannya dan menghilang begitu saja ketika ia ikuti. Pada 1945, biarawan Erik Kleinren melaporkan sebuah kejadian, yaitu ia dilempar beberapa kali dari kursinya oleh makhluk halus. Sekarang ini, Old Vicarage adalah sebuah restoran dan penginapan. Namun, laporan-laporan kegiatan dari paranormal tersebut tetap berlanjut. Di urutan kedua ada desa Prince Albert, Afrika Selatan. Sebuah desa mungil bernama Prince Albert terletak di Karoo, Afrika Selatan. Ada beberapa hantu yang bercokol di desa tersebut, tapi menurut masyarakat sekitar, hantu yang bergentayangan di sekitar desa tersebut cukup ramah. Pihak desa menawarkan sebuah destinasi wisata, yaitu memperkenalkan tamu mereka kepada seorang pengantin wanita yang meninggal di hari sebelum pernikahannya. Hantu wanita tersebut sekarang dipercaya atau diyakini sedang bergentayangan di daerah museum tersebut. Namun, hantu ini dipercaya atau diyakini sebagai hantu baik walaupun ia meninggal secara tragis. Adapun seorang remaja yang meloncat-loncat memakai baju piyama tidurnya di dalam kamar di Mern House, yang dulunya merupakan tempat tinggal dari Dr. Mintz. Ada juga hantu seorang pria tua yang bergentayangan di sekitar tangga rumah dan melambaikan tangannya kepada setiap wanita yang lewat. Desa berhantu aja bisa dijadiin destinasi wisata ya. Di posisi selanjutnya ada Desa Trunyan, Bali, Indonesia. Pulau Bali terkenal dengan berbagai destinasi wisata dan tempat-tempat yang indah. Namun, di Pulau Dewata ini ternyata terdapat suatu desa yang memiliki kisah misteri dan mampu memikat hati para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Desa yang berada di daerah Kintamani ini terkenal dengan prosesi pemakamannya yang unik. Di Trunyan, jenazah orang-orang yang sudah meninggal tidak akan dikubur ataupun dibakar melalui prosesi ngaben, melainkan jenazah tersebut hanya diletakkan begitu saja di atas tanah. Warga Trunyan biasanya meletakkan jenazah yang sudah meninggal di atas tanah di bawah pohon yang sudah tumbuh bertahun-tahun lamanya. Dan para kerabat dari jenazah biasanya akan menyiapkan bambu untuk memagari makamnya. Tak lupa, mereka juga akan meletakkan berbagai sesajen di area makam. Meskipun mayat-mayat dibiarkan di tempat terbuka, namun bau dari mayat ini tidak tercium bau busuknya. Menurut warga sekitar, bau itu tertutupi oleh sebuah pohon besar yang berada di dekat makam yang bernama pohon Tarumenyan. Pohon ini dipercaya dapat menyerap bau busuk dari mayat dan menyebarkan bau harum. Bukan hanya itu saja yang bisa kamu lihat ketika berwisata ke desa seram ini. Trunyan juga memiliki budaya lain yang tak kalah unik, yaitu Barong Brutuk. Barong Brutuk adalah sebuah kesenian menari dengan menggunakan kostum seram. Di posisi selanjutnya ada Desa Village of Nagoro, Jepang. Ketika kita memasuki daerah atau desa tersebut, di sini kita akan langsung merasakan suasana mencekam dan horor dari desa tersebut.
Di desa ini tidak akan ada satupun manusia yang dapat kita temui. Bukan manusia, melainkan ratusan boneka yang menjadi penduduk atau penghuni dari desa ini. Boneka-boneka ini dibuat oleh salah satu penduduk dari desa tersebut yang bernama Sukini Ayano. Sukini Ayano merasa terkejut karena di desanya sudah hampir tidak ada lagi kehidupan. Dan banyak orang yang telah meninggalkan desa tersebut, dari yang pindah ke kota besar ataupun yang meninggal dunia. Oleh karena itu, Sukini Ayano memutuskan untuk membuat ratusan boneka, hingga termasuk boneka yang mirip dengan ayahnya untuk menghilangi rasa sepi dan untuk menjadi penghuni di desa tersebut. Di posisi selanjutnya ada desa Jungsemi, Jawa Tengah. Desa ini terkenal angker karena adanya keberadaan makam Kemangi. Makam Kemangi yang ada di desa ini memiliki cerita misterius di baliknya yang sulit diterima akal sehat. Salah satunya, cerita banyaknya orang yang tersesat ketika di makam itu. Di makam Kemangi itu juga terdapat sebatang pohon besar yang sudah tumbuh hingga ratusan tahun. Konon katanya, pohon itu pernah tumbang akibat diterpa angin kencang. Banyak warga yang menyaksikan ketumbangan dari pohon tersebut. Keesokan harinya, banyak warga yang berdatangan ke area makam tersebut dengan tujuan untuk memangkas pohon yang telah tumbang yang diterpa angin kencang agar tidak mengganggu area makam. Saat ingin memangkas pohon tersebut, warga terkejut karena pohon yang semula tumbang menjadi berdiri tegak seperti semula. Dan kondisi dari pohon yang tumbang itu juga masih utuh. Juru kunci makam yang bernama Kiai Kasturi menceritakan misteriusnya di balik makam Kemangi itu. Memang tak sedikit orang tersesat ketika masuk ke desa itu. Menurutnya, faktor utama yang menyebabkan orang banyak tersesat di desa itu adalah tidak tahu arah. Sehingga orang-orang tersebut hanya berputar di situ-situ saja dengan arah jalan yang sama. Ataupun ada faktor lain, kemungkinan ada yang tidak menjaga sopan santun sehingga disesatkan oleh jin. Di posisi terakhir ada desa Montong Gading, Nusa Tenggara Barat. Desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini adalah area untuk pembunuhan massal pada masa itu. Melalui kejadian tersebut, banyak meninggalkan cerita atau hal mistis di sana. Salah satunya, warga sering melihat penampakan hantu berkepala buntung menggantung di pohon. Itulah beberapa desa yang terkenal angker di dunia, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Menurut kamu, desa mana yang mau kamu jadiin sebagai destinasi wisata atau uji nyali nih? Oke, sekian dulu videoku kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, baik itu tingkah laku, perbuatan, atau kata-kata. Apapun itu, diambil yang baiknya dan jangan diambil yang jeleknya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di Takbor selanjutnya.